warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Sekolah MTS Negeri 1 Rantau Utara. Hormat yang sama kepada Bapak Ibu Ketua PB Salimah Labuhan Batu. Hormat yang sama Ibu Materi yang berhadir bersama kita. Hormat yang sama Bapak-bapak, Ibunda ada di sini, Bapak Iskandar Ustaz Izin, Ustaz Ismail, dan alhamdulillah Bapak Ibu Nusantara Ustaz, anda tahu nak kemana-mana lagi orang. Ada yang di luar, ada yang makan di Burasa. Alhamdulillah yang kita ada di luar. Kita ada kan. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah. Ayo sallallahu Mudah-mudahan dengan selawat ini telah kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Dimudahkan Allah rezeki kita. Amin. Dilunaskan Allah hutang-hutang kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang terakhir agak kuat di boyo kan. Mungkin ketahuan mana pengutang mana yang lain. Aku nama kata saya, nama saya Muhammad Tolibin Mukti. Saya orang Mandiri. Ibarat bapak pun berkata ikan lele di dalam kaleng, cuma marga muntah yang ganteng. Nah, kalau marga Tanjung masih di bawah ini Pak ya. Nasution pun masih di bawah. Jadi alhamdulillah kita kembali bertemu. Mungkin saya baru kali ini saya minta Ustaz izin jam 8 tadi saya diberi ceramah. Habis itu ke Lapura, habis itu ke sini, alhamdulillah kembali. Tak terasa sebentar lagi kita Ramadan. Ada 3 kategori seseorang yang akan bertemu dengan Ramadan. Pertama, dia sehat, dia jumpa dengan Ramadan, tapi sedikit pun tidak ada amal ibadah. Sholat tidak, puasa tidak. Ini kategori pertama. Kategori yang kedua, dia jumpa dengan Ramadan tapi dicabut Allah nikmat sehatnya. Terbalik sakit dia di rumah sakit, kawannya impus, kawannya wala rumah sakit itu memang jumpa tapi tak menikmati Ramadan. Ada kategori yang ketiga, dia jumpa sehat dan betul-betul beribadah. Tujuan Ramadan itu diciptakan Allah supaya kita mengetahuinya, khususnya kepada orang-orang beriman, supaya kita merasakan bagaimana penderitaan orang miskin Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Yang hari-hari kita bisa makan 3 kali sehari. Terkadang ada fakir miskin, perhatikan di lampu merah, banyak yang tak mampu, yang sehari cuma sekali makan. Makanya saya katakan bagi kita yang satu bungkus nasi biasa saja. Tapi bagi orang yang dari pagi sampai malam tak makan, kasihlah 1 bungkus nasi sama dia. Kalau tak menetes air matanya saking senang. Makanya di bulan Ramadan kita dituntut
Allah supaya menjadi orang miskin, supaya bisa kita menahan lapar dan haus dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Maka awal daripada ayat Al-Quran tentang puasa itu dikatakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ini juga harus kita kupas sedikit. Kenapa? Karena tidak semua orang Islam itu beriman, dan tidak pasti orang beriman itu pasti Islam. Apa contohnya? KTP-nya Islam, tapi tidak ada sholat dia, tidak puasa dia, maka dia beragama Islam tapi tidak beriman. Sedangkan beriman sudah tentu Islam. Maka dua puncak amal ibadah di bulan Ramadan, sholat dan puasa. Maka ada orang yang hidupnya di bulan Ramadan gambaran dia sholat tapi tak puasa. Itulah orang pakai celana tapi tak pakai baju dia. Ada orang puasa tapi tak sholat, ibarat pakai baju tapi tak bercelana. Yang parah ustaz, udah tak sholat tak puasa, tidak ada lagi apa-apa di badannya. Jadi tak ada, baju tak ada, celana tak. Maka kita Bapak Ibu, saya melihat ada ini ustaz, kita sendiri juga sedih. Kalau kita di hari-hari tua ini, tidak ada lagi kesenangan kita kecuali bisa menengok anak kita dekat sama Allah. Makanya salah satu keberuntungan Bapak Ibu yang memasukkan anaknya di MTS Negeri 1. Saya sudah kenal kali dengan Ustaz Kepala Sekolah ini, sudah lama saya kenal dengan beliau. Maka Alhamdulillah memang di bidangnya. Kenapa seperti itu? Miris kita melihat di hari tua sekarang. Ayahnya sakit, emaknya sakit, anaknya galeo. Bahkan meninggal dunia, anaknya tak ada mau membantu kita. Di situ mirisnya kita bakal diundang saudara. Maka saya di keluarga saya Ustaz, kadang-kadang marah saya. Karena saya ada disuruh imam sholat jenazah, ada anaknya, ada banyak anaknya, tapi tak bisa menjadi imam sholat jenazah. Maka pernah saya tengok 5 anaknya, satu ditanamkan omangnya kepada anak. Omang, ratimang itu bahasa Mandarin. Omang sana meminta dari kamu. Apa itu? Ketika nanti tua aku harap sama Allah, kamulah merawat. Berharap aku sama Allah, jangan orang kamu suruh merawat. Dan ketika aku nanti semua kamu harapkan bisa membantu dibayarkan kematian. Itu lagi pesanannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu apa yang terjadi? Tumbuh bosan anaknya. Ada yang sekolah agama, ada jadi dokter, ada jadi pegawai. 72 tahun meninggal rumah. 3 perempuan, 2 laki-laki anak. Yang 3 perempuan yang tiba dengan kita. 1 di kepala, 1 di kemaluan, 1 di kaki. Makanya dihadirkan air yang anaknya membayar mencakap sama adik beradik orang. Berapa kali dulu omak mandikan kami waktu bocil dabah. Tak ada rasa bosan omak memandikan kami. Sekarang kan yang memandikan omak, yang sakitnya kami rasa bukan dikala hidup tapi dikala mati. Omak bersihkan kotoran kami damai. Disitulah omak makan, disitu kami buang air bosan. Soalnya mama memandang kami langsung omak bersihkan kotoran kami. Makan lagi balik omak. Disitu tak tahu kami ada kotoran kami yang masuk ke badan omak. Omak berikan kami baju hari raya. Sekarang memang kami berikan baju sama omak, tapi baju yang paling murah itulah kain kapan yang kami bagikan kepada omak sampai disolatkan Bapak Ibu. 2 anaknya laki-laki, 1 mengomatkan, 1 yang jadi imam sholat jenazah. Baru apa yang anaknya, Allahumma ja'al quburha, jadikan kuburan umatku ya Allah rawdatan min riyadil jannah, sebahagian taman-taman surga. Wa la taj'al quburha, jangan
Huffaratan min huffarin nira, sebahagian api neraka dimasukkan ke liang lahat bapak ibu omanya. Anaknya terakhir kali mengutakan jenazah omanya ke liang lahat. Yang jadi pertanyaan sama kita bapak ibu, sudah bisakah kita pastikan anak kita nanti mengurus jenazah awak ketika meninggal dunia? Belum pasti Ustaz, belum pasti bapak ibu. Maka saya katakan sama bapak ibu, tak ada keindahan seorang anak kalau tidak sekolah agama. Saya 6 tahun waktu di pesantren Ustaz. Waktu muda pernah nama ayah aja, bilang saya tak pernah. Kalau mau menangis cuma bilang, pernah. Jadi kok sudah mama, saking cantiknya hadiah yang jangan pula jujur ibu di situ. Mana nama ayah aja, woi sahabat mata aja, jangan ada kau masalah hidup tidak pernah kau. Makanya nak, kok bisa diputar waktu, tak mau anak sama ayah muda. Kok bisa diputar waktu tak mau, manos saya. Jadi nak kau manos kau nak kau lakukan orang kan, dia tak kau nak kau. Kalau pikir-pikir kau tu ni Ustaz, manos saya lakukan orang tu anak. Jadi mohon maaf, makanya kita pun Ustaz, Bapak, kita pun juga tak bohong yang kita sampai sini, tidak ada kehormatan. Waktu kapan mama saya beribu tanya, mana rasanya? Bukan pada yang sedang kotor Mas Adi, bukan hanya siapa yang tahu, bukan pada yang sedang kotor Mas Adi, tapi kami malas ke masalah. Oh ya, kami bilang nanti tak enak masalah deh. Yang sakitnya Ustaz, sudah awak bilang enak, disuruhnya lagi tambah Ustaz. Enak pula bangunan tetap tambah. Awak paksa tambah. Padahal kau ada hasil. Karena situ kita nasi bagi Ustaz. Apalagi uang dari awak semua dari pagi sampai malam kau lagi itu. Kita nanti mohon maaf. Bisa nanti lagi dimangukan sama istri dan itulah sakit. Dari awal uang semua bisa minta kita sama orang. Kata itu kami sininya. Ada lagi uang mereka bayar yo. Jadi cara kita sama. Aku dia mau utang saja kau utang. Kita hanya dulu siapa utang itu. Oh, udah ada masalah. Maka mohon maaf sama kita. Maka saya ingatkan di bulan Ramadan menjaga lisan. Apa dikatakan Rasulullah? Falyaqul khairan aw liyasmut. Ada tak bisa berkata baik dia. Ya betul. Makanya nanti sebelum Ramadan itu ziarah kita ada keluarga ziarah. Makanya kalau ingat itu masih ada tahun 90 itu apa? Mohon siramkan sedikit air taburkan atas yang mengarampai pahat serangkum syari terukun jangka kasihka. Begitulah nanti bayar kau ziarah malah seribu sama ayahnya. Karena bapak ibu yang sonangan kalau masih ada ayah mamanya bulan Ramadan bisa awak sonangkan dia, tapi kalau sudah tak ada cukup mendoakan, cukup membacakan Al-Fatihah, membacakan Yasin. Maka bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum Ramadan kita berjumpa, sebelum Ramadan kita bertemu, maka bersihkan dulu hati. Bagaimana membersihkan hati bapak ibu? Jangan lagi ada dendam sebelum Ramadan ini. Bisa saling bermaafan kita bisa. Ciri-ciri orang muhsin itu kata Allah, wal afina 'anil nas, saling bermaafan satu sama lain. Makanya kunci kita dalam Ramadan ini bersih hati kita. Tidak ada lagi dendam. Ada yang kadang wali murid sama guru kadang nak cakapan. Udahlah. Ini bu, bila perlu pulang dari sini bu nanti tangkap langsung tangan waktu lagi.
lagi utama langsung tangan, utama, orang utama aku banyak salah bersama apa? So hilang uang bukan apa? Jangan kalau orang pintar kalau menanya ini sedoh kalau orang pintar kau apa kalau orang pintar daerah-daerah sini dan orang dulu bukan. Jadi tahu lah bertahun dan jadi sama orang lain. Makanya tuyul bukan ada botak, bodes kasera. Tuyul bukan ada bocil, gomu tuyul. Inilah hal kita bersama. Dan kita saling bernama. Kita kalau masih menyimpan dosa, masih terkadang merasa diri kita paling hebat, takutnya begini berbeda. Yang awak benci dia pula dari yang menolong kita. Yang awak benci dia pula nanti yang menjauh kita pertama kali saya. Itu takut saya. Saat kita waktu soalan berbeda, dibawakannya parcel buah besar-besar kulitnya. Disalamkan lagi doa muslim udah tahu didoakan lagi kita datang koncoa bersiawa memang datang orang ke menengok tapi membawa jauh 15.000 2 kilo yang sakit itu pun di menengok jauh sakit kalau bawa jauh dari lima kenapa nggak saya jalan 12 kilo yang bawa sama bukan supaya dia eskalasi bisa kajian dalam arti yang dikatakan Allah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ada kalanya yang kau tak suka tapi itu yang terbaik dikasih Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Ada kalanya yang kau suka tapi tidak terbaik dikasih Allah. Maka itu doa kepada anak kita insyaallah tercapai cita-cita. Ya Bu ya Pak, apapun cita-citanya, tapi tujuan pertamanya itu adalah perkara sholat. Apapun cita-citanya, tujuannya itu perkara bagaimana berakhlak dan beradab kepada orang tua. Anak kita macam-macam dalam berdoa. Ada anak dirinya. Bagaimana anak dirinya? Bagaimana dirinya? Bagaimana? Begitulah anak menyusahkan orang tua. Asal datang anaknya ke rumah, bukan seorang ulama. Oh ini, datang anak Pak, oh Pak masih dapat, pasti yang terbelas, betul? Pasti yang terbelas. Dan wali murid yang makan lah, nasi dapat anak kita. Ada anak mana? Yang mana anak mana? Maranto dia sampai manja ya umatnya, tak ditolong. Jadi bilang mana? Pulang ke rumah. Tak kalah kuharapkan uangmu. Pulang tengok aku. Kupolu kucium kau selesai. Sampai meninggal oleh umat tidak ditengok. Tapi dia tidak berusaha seperti anak tangga. Anak tangga itu pulang-pulang mengangkat derajat kedua orang tua. Makanya kita usahakan anak-anak kita ini insyaallah bisa nanti bermanfaat di kemudian hari, bisa nanti bermanfaat untuk bangsa, agama dan negara kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Kalau cerita petuah Bapak Ibu bermanfaat pun jangan lupa seperti pokok kelapa. Bermanfaat pun seperti pokok kelapa lah. Tengok pokok kelapa itu semua bermanfaat. Mulai batangnya bayar jadi papan dan baroni, daunnya jadi ketupat, lidinya jadi sapu lidi, jalurnya penanda orang pesta. Air kelapa yang dijual di jalan-jalan 5.112, ampas kelapanya mambol silang tahun 90-an. Masih kan ibu itu kan? Awak gosok kan jadi bayar. Tahun 90-an lagi. Sabut kelapanya payung cipiring, kadang-kadang malam dan daya ayam cincang. Kuasa semua letakkan kita pernah mencampakkan itu kan Bu? Iya kan? Tampurnya banyak jadi arang dan barang. Omputnya yang saudara penbimasa. Apalagi kawannya ikan asin dan balajan. Apalagi ada perubahan kalapa. Rebutan omah-omah mengambilnya. Karena omah-omah rantau utara. Kalau gratis orang menjadi anggota Korea.
Pamain semuanya ya. Pamain orang ini ya. Jadilah nanti bagasalah kita sebaik itulah bermanfaat. Kenapa Bapak Ibu Bapak sekalian? Karena bulan Ramadan ini tak tahu kita ini adalah terakhir kita bulan Ramadan. Tak tahu kita. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian ini tak bisa dimundurkan dan tak bisa dilakukan. Banyak orang sakit tak mati-mati. Bulan-balik cuci darah dan medan bulan-balik tak mati. Yang menjaga dan bulan-balik mati. So kejadian begitu. Bulan-balik Malaysia tak sehat-sehat. Tapi belum mati. Yang menjaganya tidak meninggal. Sehatnya dia. Dalam arti apa? Semua ini adalah kuasa Allah. Makanya tak boleh kita sombong. Kalau bahasa Inggrisnya tak boleh punah. Tahu yang punah? Tahu kan? Siapakah orang yang punah? Tak ada orang menanya yang cerita sendiri dia. Itulah orang punah. Aku tidak tahu kan? Rasa kita yang datang di hari ini, rasa baju yang paling mahal. Tak ada orang menanyanya. Jangan barangkali cerita ini. Aku dari alhamdulillah, aku sering berkatakan Ustaz. Ustaz, apalagi kita punya tanah baikkan dari kita jawab sama yang berbuat. Jadi kami itu baik-baik. Kalau orang menanya, tidak ada masalah. Cantik bagaimana bagi-bagi, berapa harganya? Awal sombong harganya sombong namanya dulu. Orang menanya, awal jawab. Yang masalah itu tak ada orang menanya cerita sendiri. Itulah yang masalah. Orang baru yang punya mengambilkan bolas, ambilkan itu bolas yang punya. Datang musuhnya, pikir kau saja punya bola. Ini panas, ini panas. Nampak baunya. Miskin di bawah pekok saya jadi apa pembelajaran? Jangan hormat sama tidak ada ibu dan saudara. Tidak ada, saya Ustaz. Pernah saya kecil dalam manusia saya. Ada senjata ini, saya bicara. Ada yang luar bakal ulama, berasal kerana. Udah yang lakukan ulama, apa kerja waktu itu? Kalau kerja Ustaz, bayar apa dah sederhana. Ya Ustaz, tapi kalau mas nampak itu pada rumah saya kan jadi waktu di bangsa ini apa begini? Saya minta bersama tukang pokok masih tidak tahu Ustaz, apa dibilang? Tak perlu kami tunjukkan ayat Ustaz. Orang tahu kami orang tahu. Istriku tak ada omasnya satu pun di badannya. Tak perlu dipakai untuk orang tahu kami ada omasnya. Yang jadi masalah apa? Ada tukang ojek banyak anda dan anak pesta. Masalah yang panjang, basoklen, mata kalsu. Lebih hebat dari malam. Mudah nangis dia. Bayar dulu utang, jangan penangkan. Gaya sosialita ditengok rompet dan derita. Dan begitu pun. Tapi kok gaya dola. Kok gaya lebih dola. Mohon maaf pula. Cari dalam Maria. Berpenampilanlah sesuai keadaan. Maka saya ingatkan. Aku dulu Ustaz. Pagi aku dulu dia. Siang aku dia aku. Pagi menyumbang kota aku di PTPN 3. Otomatis badan ini berubah dari kampus. Kemudian, ini ada ibu dia. Ibu dia dulu korban dalam kenapa yang utang kampus. Ibu dia. Saya mohon maaf. Kemudian kita sama kawan. Cium kota diam kan. Banyak umum betul mana ibu dia. Itu dah selama 4 tahun bapak ibu kita hantar. Maka dibilang apa kata ketua. Dari yang pahit pasti akan tercipta yang manis. Makanya saya ingatkan sama bapak ibu, jangan tunjukkan semua kekayaan kita sama anak kita. Karena apa? Dia akan manja, menggek nanti. Jangan semua tunjukkan, jangan semua kita kaya. Oh kita kaya, kita kaya. Dia akan bergantung terus kepada kita. Dia tak ada mandiri lagi, tak ada lagi dia mohon maaf berusaha sendiri. Ayah kok ayah mampu. Itu dia yang tak boleh dikatakan kita sekalian. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, kita miris dengan anak-anak sekarang. Makanya baru-baru kita jadian Ustaz. Ini kan orang sudah banyak punya anak-anak, perempuan sama laki-laki. Manakah konsekuensi orang balik? Perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah dipuasa. Itu dalam ilmu fikihnya. Berarti mereka ini prioritas. Mereka
Mereka ini akan mengenal laki-laki, laki-laki akan mengenal perempuan. Sekarang banyak disalahgunakan sehingga banyaknya hancurnya penerus masa depan kita. Baru-baru ini kejadian, kalau masih ingat Bapak Ibu, kalau saya tak silap daerah Sumatera Utara ke sana, ada seorang perempuan hamil di luar nikah, melahirkan dia, laki-lakinya tak mau tanggung jawab, dilemparkan dan bilang tidak anak. Berserak otaknya Bapak Ibu. Maka dalam artian jaga anak kita, terutama anak perempuan. Ada sudah bayarin seanak perempuan tuh, ada lagi. Makanya jangan, maka silolah kan bagus. Tanya, udah saudara mah, tutup aurat dia mah. Karena kata guru saya, aurat ini perempuan bisa seperti tomat. Tengok tomat tidak libur sama di beras tadi, mana lebih mahal? Beras tadi kan, pasetnya tomat itu, darah sedia, kasapam. Jangan coba-coba ibu picit tomat di beras tadi. Tomat usir itu, tapi tengok tomat tidak libur. Lebih banyak menicit daripada membolu. Kalau tomat ini 12 mahal, picit begini dia. Datang lagi saya bilang, kalau tomat ini 12 mahal, picit begini dia. Dalam arti apa Bapak Ibu dalam sekalian, begitulah umpama aurat. Maka perempuan orang mungkin sudah kena 1 MTs, 2 MTs, 3 MTs. Dalam arti identitas, mereka akan mengenal laki-laki. Mulai dari cewek-cewek, tengoklah, lebih romantis saja yang belum menikah daripada yang sudah menikah. Tengoklah sekarang. Oh, baru SMA, papa mama. Aku sampai sekarang anak ustaz, memanggil papa kata mama. Orang kampung yang orang bilang rumah yang sudah papa mama dulu. Orang lakukan itu, dan kalau papa mama dulu, papa mama ini enak cerita, aku kaya, yang mobil Alphard. Enak ceritanya, Pak, tinggal tas dulu Pak. Di mana? Di Alphard. Kan enak ceritanya. Ini naik kereta repot, Bapak mana? Kereta repot. Yang saya belakangnya tak ada lagi. Pak, sanggup Bapak roku. Di mana? Di Jakarta repot. Gak enak ceritanya. Gak enak ceritanya. Makanya usah kalau papa mama. Oh yang kemarin-kemarin bilang, kalau orang kan sulang-sulang spaghetti di hotel bintang 5 enak. Pak, sulangkan Pak. Makan mie sulang-sulangan ada mie. Saya ada ke Arab-Araban, Umi Abi, ada SMA lagi Umi Abi. Anak-anak saya itu pakai kol-kolan, Cayangka. Mau kemana Cayangka? Dijawabnya kol-kolan siko. Mau beli bakso kata. Atau mohon maaf, tengok yang belum menikah. Datang awak yang sudah lama menikah. Memanggil Arab pun boleh tak? Memanggil Arab. Aku boleh pula ditanya awak lagi-lagi. Awak, sekali-sekali panggil ada awak perempuan benar. Oh dan Ustaz, doa mabu. Saking takona yang menggila dan dipanggil dari doa. Tengok dalam Cina yang belum menikah, rapat kurang. Yang sudah lama menikah, ibu sudah perempuan ibu sudah menikah. Pantangkan di kandas tangan orang perempuan kamu pada kena tangan muda. Mana orang papa itu Pak, kita orang. Bukan pada gara-gara sayangnya orang. Papa memasukkan diri mengangkat dari tangan tidak orang pemerintah. Aku dulu Ustaz, tidak ada orang bisa ditanya soal istri. Betul benar. Sebelum kerja aku selalu mengucap dari istri. Apa salah? Ini hukum. Saya bilang sebelum mengucap nanti kamu bilang. Kalau mau kocok-kocok kalau naik ke sini kocok-kocok aku mohon mencicipi yang dia bahkan mengiris bawang kasih bandung dari belakang ikan hiu dari dia elok dia yang senang dia bangkalo terdengar yang mengiris bawang padahal dari sana bang bandung sudah sana dia maka yang ingatkan sama tante ini yang sudah lama-lama menikah
saja keromantisan. Aku berbeda ini kepada tangan ini rumah. Kemana-mana berbeda. Apa aja berbeda. Jamaah aku baca. Romantis saja dia mendapat ini. Banyak kali kumpul. Kemana-mana rumah. Kasudia berpegang kepada sekali berbeda. Karena sobat dua pas hadis dan bila disudia dinamai berbeda. Itu minusnya. Karena orang kita. Lepas lama enggak dulu. Lepas lama enggak dulu. Jadi ngapain kita kasih nengok saja dulu. Nanti pandang dulu pas kulkas 2 pintu dan dia tidak tahu. Oh, ya jangan mohon maaf sama tidak kata ini. Makanya kata ibu mau sekali ya. Oh, sudah kasih kata waktu dulu. Oh, makanya Ustaz, kok begini? Nanti saya kita sampaikan ini sama ini. Tahan ini. Kita mati kita, oh kita tidur kan orang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam arti apa? Jaga anak perempuan kita. Pergaulan. Sekarang anak laki-laki SD Maroko, SMP Maroko, MTS Maroko. Apalagi SMA kan? Mulailah seperti itu. Mulailah judi online itu. Maka Bapak Ibu kamu sekalian, kalau coach anak kita macam begini orang anak tidur malam hari, jangan lupa doakan dengan ketulusan hati. Sambil menanti Rabbi habli minas sholihin. Aku masih ingat dari luar timang-timang Manawa di atas pokok rambutan air dengan kasidah itu. Oh Tuhanku yang maha kaya, limpahkan karunia-Mu padanya, panjangkan umur, mudah rezekinya, yang utama sifat jujur dan setia, jangan lupa. Diayunkan dulu. Sekarang ada lagu kasidah, lagu-lagu makanan, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Banyak lagi anak siapa. Ada lagi anak siapa. Kita anak siapa. Aku terjawab ini saja. Akan menuju satu ada mau anak siapa. Kata anakmu anakmu. Anakmu anak mengaku dia sama. Jangan ditanya anak siapa itu. Ada itu menjawab anak tetangga dan rumah dan anak pengacara itu. Jadi dalam acara Bapak Ibu, saya melihat Ustaz Mustafa Kamal, kedekatan antara guru dan wali murid alhamdulillah terjalin dengan baik. Ini Bapak Ibu kami sekalian, ini merupakan sinergi yang luar biasa. Tak disangka selama ini, aku pun tak disangka ini Ustaz. Aku pikir ada murid-murid saya nanti ceramah. Rupanya alhamdulillah. Beginilah namanya insyaAllah anak-anak kita ini insyaAllah anak soleh dan soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya Bu, orang ibu nanti mereka sama anak usahakan jangan cakap pantang dan foto keluar. Saya berapa banyak saya mendengar ini. Asal mengamuk dia mereka dia sama anak-anak. Nama binatang dia berucap. Monyet kata apa salah monyet itu? Tanya dulu. Apa salahnya? Yang mengambil ikan bukan dia, kucing yang baik. Jadi Muhammad disuruh nama-nama kawan tak pantas disuruh dalam arti. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita berharap anak kita jadi baik, berusaha yang kita sendiri juga jadi baik. Takkan pernah Bapak Ibu anak cuma contoh orang tuanya yang tak baik. Insya Allah akan dicontoh yang baik Bapak Ibu dan saudara. Maka ini racun beda-beda semuanya ini. Ada kaya, tapi belum tentu semua makanan masuk. Tidak ada semua sama lagi kita. Ada kaya, tapi semua salah makanan. Naik mobil angkot lah dia beritahu ibu. Satu meja bersama dia. Ku adapkan kau cepat-cepat. Bisa, kalian. Asam kuat. Nah, kare kambing. Sampai ini pun naik oleh Solo, apa yang semua saya beritahu. Ada kadang kita tak pada kaya, tapi semua makanan masuk. Tahu kacang panjang masuk, acar timun masuk, kue lapis masuk, kare kambing masuk, ayam masuk, bakwan masuk. Itu pun bukan hanya masuk ke mulut, tatas pun masuk.
tidak berlungkus, kalau mau mampang bungkus. Tapi tak boleh bayar mampang bungkus orang ibu. Kalau kalau masyarakat kita, itulah namanya rezeki. Ada rezeki orang kaya, mohon maaf, belum tentu ada anaknya. Kaya dia, tapi ada orang sakar bagi di rumah, tiap tahun kedua anaknya. Ambil jago, orang. Kalau udah pakai pintar, kalau nanti lagi bolos, tak kawan rumah ada. Bah, anak orang itu sampai 15 bah, ibu. Bah, ini hari raya, datang semua yang 15 bah. Mampasi dia sejuta satu orang. Berarti 15 juta. Mana semua? Aku sama kamu begini kamu bayar dia. 15 orang. Mampasi sejuta satu orang. Udah 15 juta. Tahu aku begini buat 35. Apa tidak 35 juta kan? Oh pasal ini konten kan? Dalam arti Bapak Ibu itu dan ibu istilahnya banyak anak banyak rezeki. Kadang-kadang itu. Lain kita Bapak Ibu sekalian, maka mohon maaf sama kita. Ini nanti sebelum Ramadan ini, atau kita jadi ibu kok tarawih karena mereka ada sebulan ada 23 ya. Tapi minta tolong saya, kok agak lambat nanti tarawih, jangan kau nanti balik ustaznya. Ini sorry itu, ini siapa yang namanya? Salah langkah kita boleh salah langkah. Ini paling lambat. Enak sedang istana, satu napas al-Fatihah kada. Yuk, nak napas lagi waktu biasa. Agak mohon maaf, sadolah 23 yang terpenting rumah Mina. Ada di Jawa Timur Bapak Ibu, 23 rakaat 7 menit. Poncang, ambulan 2 disiapkan di belakang. Ada kira-kira lewat, masuk bawah. Kira-kira keluar jantung masuk bawah. Maka dalam arti itu maknunah Bapak Ibu sekalian. Maka itu maknunah itu apa? Cara antara gerakan sholat dan bacaan itu teratur Bapak Ibu. Maka renungan kepada kita, tarawih kita akan jumpa. Siapakah Ramadan paling capek? Mama. Menyiapkan babuka, oma-oma. Menyiapkan sahur, oma-oma. Menyiapkan rumah, oma-oma. Menyiapkan pakaian anak, oma-oma. Yang butuh diapresiasi adalah oma-oma. Yang butuh dibanyakkan baju hari rayanya adalah oma-oma. Ya bukan, setuju orang itu. Kita sedang satu orang baju hari raya. Walaupun ampun bonce satu baru kita. Ampun tinggi jumlahnya. Apa yang masalah? Ini tepuk tangan orang Ustaz. Kadang-kadang lebih suka tepuk tangan dulu. Mana suka tepuk tangan begitu? Hubungan yang dengan 5 baju juga. Tapi bagi kita capeknya orang-orang Ramadan. Satu baju itu kanan tangan. Maka bapak-bapak yang di belakang pikirkan omongan. Tapi yang jadi produk ini bapak. Jangan pilih orang bapak kasih. Ini bapak. Aku tak boleh pilih orang pilih kasih yang baju yang kaya ini. Itu masalah namanya. Dan itu bukan kepada kita Bapak Ibu yang berjaga. Maka di Ramadan yang saudara pada Bapak Ibu. Aku mau saudara, perhatikan nafsu kita terjaga di sini. Sebelum berbuka, sebelum kita berbuka. Dengarlah sepanjang jalan makanan saya. Awak boleh tolak pisang, ukur bumi. Awak boleh kocar, awak boleh siapa. Apakah habis nanti pas berbuka? Tidak Bapak Ibu. Itulah namanya nafsu. Disitulah yang sedang nanti ada pemangkalota. Ayo pemangkalota. Omong-omong. Letakkan dari piring, goyangkan. Apa goyang dari nafsu. Jadi mohon maaf sama kita Bapak Ibu. Maka ingatkan. Ini sebulan Ramadan ni Ustaz. Banyak nanti yang bersedekah. Ayo Bu ya. Kalau bersedekah orang itu harus tepat sasaran. Ini kita yang sama dengan orang makan. Tapi usahakan dengan anak berarti dipakai isi. Itu dulu saya sejahtera. Ini tidak sama mengundang makan. Yang makan itu kaya-kaya ya Bu. Anak-anak ada di situ yang membutuhkan pertolongan. Jangan kulit awak buat. Jangan suka kali menahan harta. Apa dikatakan Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab Nasuhul Iman. Suatu saat orang yang suka menahan harta
Bukan orang lain menghabiskan hartanya, tapi dia sendiri yang menghabiskan hartanya. Bagaimana? Dibuat Allah sakitnya bertahun-tahun. Karoban kamane siapona 75 juta tak sehat waktu. Dijuallah tanah banyak 2 hektar, dapatlah 300 juta. Dioper ke Singapura sekali barobat 100 juta, 3 kali barobat habis 300 juta. Dijual lagi perdapakan rumah, habis semua hartanya. Dia tak sehat, bahkan meninggal dunia. Tapi ingatkan Bapak Ibu, jangan polit-politkan gaya hidup. Kadang saking politnya jangankan harta, dosanya meminta dia kasih. Wah, kita dosa apa? Apa? Untuk boleh tidak jalan kepada apa? Apa lagi jalan kita? Maka mohonlah, apa dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran itu, orang yang suka mensilokan itu 700 kali lipat diganti Allah dengan gantian yang tidak terbatas. Maka Bapak Ibu, ada beberapa siloka langsung balik. Pertama, siloka kepada orang tua langsung balik. Yang kedua, siloka menyekolahkan anak. Perhatikanlah, ibu sekolahkan anak itu. Balikan anak ke Jakarta, ada saja rezekinya membayar uang sekolah. Perhatikan nanti sudah kawinan satu orang, tinggal 2 awak suami istri. Bapak tak macam itu dari bang rezeki bukan bang. Kok dulu uang masuk ke masukan yang banyak uang ke masukan. Sekarang ada lagi. Benar-benar punya selalu sejatah anak tua. Yang ketiga, harus doa sama istri Pak. Ini Pak, Bapak letakkan di mana peluang Bapak? Kocok sama orang itu Pak. Di salah-salah kaget, bicing mata mama teman. Apa lagi dia tesbuk tidur? Tak perlu, aku tidak perlu tahu di rumah uang bersama. Andai kata Bapak kurang tahu siapa Bapak ini. Marah tak mungkin. Itu dari nyawa. Makanya aku ingatkan, jangan pada ibu sangka ibu saya yang ternasib menikah sama bapaknya. Kamu kok bisa diputar-putar, kamu kok bisa dipecahkan. Oi, kamu ternasib juga, tapi tahan-tahan berapa? Ini asal curangnya sama orang. Ibu aku tak berapa, ternasib. Jangan pikir ibu saya yang ternasib. Bapak itu ternasib dia. Dia lebih nasibnya. Semua salah. Maka ingatkan sama Bapak, kita Pak yang belakang. Tak boleh kita takut-takut kali sama istri. Istri itu istri solehah, kata Rasul pertama, wajahnya dipandang menyenangkan. Wajahnya dipandang suami yang menyenangkan. Tanya lagi dulu Bapak. Wajah istri Bapak menyenangkan atau menakutkan? Menyenangkan atau menakutkan? Bagi kita karenanya dia di warung kopi, datang bininya naik kereta api sekali kelakson, pulang ke WP, datang di rumah pintu, kereta api di rumah pintu, jangan mohon bahasa kita. Oh iya Pak, ingatkan sahabat, jangan takutkan sama bini. Aku deh. Aku biasa ini, selagi tak terganggu yang menanjamu, jangan kau urus berapa kasih sama rumah. Itulah saya berapa? Aku tak tahu kamu sama bini, tapi bini pun lebih berani. Itu aja bedanya. Aku tak tahu tapi dia lebih berani. Kau jumpa lagi untuk tidak bagus bangetlah daripada harus berani. Jadi mohon maaf sama kita, Bapak Ibu kamu sekalian. Yang kedua, istri solehah itu. Suara istri itu lebih rendah daripada suara-suara. Oke, kalau ada wajah ibu daya, terutama di belakang-belakang. Dan mohon maaf, maka Bapak Ibu tak sekalian. Maka kita perlu Bapak Ibu perlu ketenangan kita menghadapi Ramadan. Ya Bu ya. Maka bersihkan hati, saling bermaafan, sehat-sehat kita, mudah rezeki kita Bapak Ibu. Amin ya Rabbal. Banyak pun sehat awak, kalau tak ada rezeki uang, ada dua itu kan. Kalau ada orang mengatakan uang tak dibawa mati bodoh, emang ada orang awak, ya Bu, betul kan Bu? Maka uang itu tergantung suami istri, banyak uang suami istri itu langsung. Maka
dalam arti apa? Ayo sama-sama kita raih rajin kembali bunda dosa kita. Kurasa Ustaz, mohon maaf sudah musuh tempat kita. Bapak-bapak ibu lebih kurang pasar kali saya bercakap, saya makhluk pasar bukan makhluk halus. Makhluk halus saya halus saya bercakap. Mungkin ada yang tersinggung bapak ibu dari ceramah saya ini, ada yang tersakiti. Itu bukan urusan saya Pak ya. Urusan ibu ini ada yang kota orang ini. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang jangan tak protokol sampai tak mandi. Buah ini buah kedua, buah ambaca, buah pembuah. Itu nama buah yang enak dirujak. Apalagi banyak cabenya, banyak kacangnya. Pun tidak naik sepeda. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.